Hakim dibuat geram dengan pernyataan dari Teddy Minahasa. Rupanya, alibi Teddy Minahasa yang menyatakan ingin menjebak atau mengerjai Linda menggunakan barang bukti sabu tak mampu membuat hakim yakin dengan cerita dari Teddy tersebut. Hal tersebut terlihat dari sikap hakim yang menegur Teddy sampai 2 kali saat menceritakan skenario penjebakan. Saudara menyuruh saudara Dodi untuk ketemu dengan Linda. Maksud sebenarnya apa coba? Bukan bertemu yang mulia. Maksudnya menghubungi dan menggunakan job cover untuk mengerjain saudari Linda dan menjebak. Tapi maksud saya kepada pihak Linda ya karena orang ini pernah bermasalah dengan saya. Mengerjain. Dan istilah Kapolda Pak mengerjain. Kalau penjebak seseorang dalam rangka penegakan hukum ya istilahnya apa ini? Saya hanya ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran. Tapi kepada Dodi tujuannya juga lain. Saya ingin Dodi punya achievement untuk punya nilai jual. Jadi untuk menjebak. Kemudian BB-nya BB apa itu kalau penjebak? Kan ada pengungkapan di bulan Mei itu di Bukit Tinggi yang mulia. Dan dimusnahkan tanggal 15. Jadi BB yang dibawa dari pemusnahan itu. Maksudnya gimana? Rencana pinjam BB yang sudah diserahkan ditetapkan sita oleh kejaksaan. Saudara sampaikan ke Dodi? Saya sampaikan. Itu dibawa saja untuk menjebak Anita gitu? Oh tidak yang mulia. Rencana pinjam kan sudah disita oleh kejaksaan yang mulia. Surat penetapan sitanya juga sudah ada di berkas perkara. Oh begitu ya. Siap. Terdakwa ini sebagai Kapolda. Seharusnya kalau penjebakan kan ada prosedurnya. Ada yang mulia. Penjebakan nggak harus Kapolda sendiri dan itu wilayah hukumnya di mana. Harus koordinasi ke mungkin Jakarta Barat di sini karena rumah Anita Jakarta Barat dan lain sebagainya. Pernah nggak menghubungi Kapolres Jakarta Barat? Ini loh saya mau menjebak seseorang, tolong di backup atau bagaimana? Atau saudara perintahkan Kasat Narkoba Polda Sumbar, kan nggak saudara sendiri harusnya. Begini yang mulia, yang pertama menjebak di wilayah hukum orang lain itu tidak boleh. Itu satu. Hakim pertama kali menegur Teddy karena menggunakan bahasa mengerjai untuk penjebakan Linda. Padahal dirinya menjabat sebagai Kapolda. Teddy pun menjawab, alasan dirinya mengerjai Linda agar Linda mendapat pelajaran karena telah menipunya. Hakim yang geram dengan jawaban tersebut kemudian menegur Teddy kembali untuk kedua kalinya. Hakim tak yakin dengan cerita Teddy yang berniat menjebak Linda, namun tidak memenuhi persyaratan prosedur sebagai misi penjebakan yang telah diatur undang-undang. Kalau publik yang tidak tahu tentang konteks hukum, pasti kalau bilang, oh sebenarnya saya ingin mengungkap yang lebih besar, saya ini sebenarnya mau menjebak, pikir, oh ya udahlah nggak usah, ini kan mau menjebak lebih besar. Tapi kalau dalam hukum pidana, menjebak kasus narkoba ini posisi seperti apa? Apakah jangan-jangan ini juga tidak dibenarkan di pengadilan, di hukum pidana kita seperti apa, Mas Aristo? Jadi gini, memang di dalam undang-undang narkotika itu diperbolehkan ya, pasal 75, pasal 79 tentang undercover buying dan penyerahan dalam pengawasan itu dalam rangka penyidikan. Nah, tadi literatur yang disampaikan oleh Mas Reza ini kan literatur asing, ya. Sedangkan di dalam Indonesia ini sangat sedikit literatur yang menjelaskan batas-batas apa sih undercover buying dan controlled delivery. Nah, karena itu diskresi penegak hukum ini tuh sangat luas dalam konteks ini. Jadi makanya bisa aja itu dipakai sebagai alasan. Ya, apakah ini undercover buying atau control delivery, kan itu yang coba diargue oleh pihak dari Teddy Minahasa. Tapi sekali lagi kita kembali kepada perkaranya. Tadi saya kan mengatakan yang namanya pengadilan ini kan perlombaan meyakinkan hakimnya. Betul. Karena keyakinan hakim ini kan nomor satu nih, ini alat pada prakteknya ini alat bukti yang paling tinggi derajatnya. Walaupun tidak ada derajat ya dalam alat bukti. Nah, jaksa sudah punya cerita ya bahwa ini mah bukan undercover buying, itu kan cuman alasannya aja. Karena ketangkap, karena nggak masuk akal. Kan begitu kira-kira dakwaan jaksa kan. Nah di sisi lain penasihat hukum kan, oh enggak. Argumentasinya tuh saya lihat sporadis. Yang pertama argumentasi terhadap formalitas. Yang kedua argumentasi tentang tadi undercover buying dan control delivery. Nah inilah
kalau kita lihat posisinya sekarang, saya setuju dengan Pak Ito. Memang praktek seperti itu mungkin dilakukan tapi kurang lazim. Ya, artinya ini menjadi beban berat nih sebenarnya untuk pihak Teddy Minahasa untuk mengcounter argumen dari jaksa. Ini kan sebenarnya perang argumen kan. Gampangnya argumen mana sih yang paling masuk akal? Literatur sih bisa dipinjem lah, bisa cocok logi. Hakim terkejut saat Dodi membongkar tabiat asli dari Teddy. Dodi menyebut, sudah banyak anggota Polri yang menjadi korban dari Teddy Minahasa karena tak mau menuruti perintah dari Teddy dan memilih untuk berkata jujur. Teddy terkenal sangat pendendam bagi orang-orang yang tak menjalankan perintahnya. Betul yang mulia. Begitu beliau jadi pimpinan, ada berapa? Di atasnya masih karena ada beberapa yang pernah jadi korbannya Teddy Minahasa dan pakatnya itu terus sampai pensiun yang mulia. Ya makanya, saya nggak mau menyebutkan orangnya. Kesempatan saudara untuk keluar dari masalah itu gara-gara menyelesaikan perkara yang dia adalah benar posisinya, tapi yang bersangkutan dia tidak benar. Pernah ada kejadian saudara dimarahin, dibentak? Bukan saya yang mulia, tapi ada yang sudah pensiun. Diancam. Yang sudah pensiun ada, yang pangkatnya begitu-begitu sekolah pun nggak bisa karena nggak melaksanakan perintah dia. Oh, jadi karena itu saudara kemudian begitu takut. Mungkin lihat sosoknya aja sudah takut ya? Ketemu itu udah takut. Ya mulia. Melihat kesaksian Teddy yang berbeda dengan terdakwa yang lain dan juga terus berkelit di persidangan, hakim pun bertanya kepada Teddy, apakah dirinya merasa menyesal atas kesalahannya dalam kasus peredaran narkotika ini. Namun, Teddy menjawab, dirinya sama sekali tidak merasa bersalah atau menyesal dalam kasus ini. Baik, terakhir sekali 2 pertanyaan lagi. Masih ada kesempatan. Ini sudah persidangan kita yang ke-12. Kategorinya maraton. Artinya serius dalam proses persidangannya. Yang terakhir, sudah dijalani dalam proses ini sebegini jauh. Apakah saudara merasa bersalah? Sama sekali tidak yang mulia. Tidak bersalah ya. Apakah saudara ada merasa menyesal? Menyesal bagaimana yang mulia? Apakah saudara ada merasa menyesal? Saya menyesal karena satu hal. Mengapa saya memperkenalkan Linda Pujastuti kepada saudara Dodi. Itu saja yang menjadi dampak semua ini.